Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 kali ini akan mewawancarai eh, Muhammad Noval Israfi, yaitu tentang berhubungan dengan bisnis game joki online yang berhubungan dengan SDGs nomor 18 dan nomor 8 dan nomor 9. Nama saya Zidan Walar Busman dengan NPM 452321001. Silakan selanjutnya. Nama saya Muhammad Dava Valevia dan saya Saya adalah PM 4523210001. Nama saya Ihsan Fadila dengan NPM 45233210053. Oke, baik ya, kita lanjut ke pertanyaannya. Kita melakukan pertanyaan pendahuluan terlebih dahulu ya. Pal, bisa perkenalkan diri Anda dan peran Anda dalam bisnis ini? Nama saya Muhammad Nowes Rafi dan peran saya adalah penjoki atau yang memainkan akun orang lain atau ngejoki akun orang lain di game Wuthering Wave dan Guardian Tales. Jadi lu tuh apa? Ngerjain teks atau misalkan misi dari game orang gitu, Pal. Sebagai joki itu garis besar kayak gitu kan? Jadi akun Ya, orang. secara garis besar ngerjain dari request orang. Hmm. Jadi berarti akun orang tuh lo pinjem kan? Atau lo mainin kan ibaratnya kan? Ya, gue Okay. yang mainin. Nomor dua, sejak kapan Anda menjalankan bisnis game joki online ini? Lo udah dari kapan, Pak, menjalanin game bisnis ini, Pak? Masih baru sekitar 1 tahun kemarin tuh 2024 April kayaknya. Oh, masih 1 tahun ya? Relatif baru berarti. Ya. Alasan lo atau motivasi utama lo pengen jadi bisnis game joki online tuh kenapa sih, Pak? Ya, awal-awal tuh kenapa sih gitu? Lo kok bisa jadi joki Awal-awal gitu? motivasinya karena satu buat ngisi waktu, yang kedua karena relatif uang jajan saya lebih kecil. Jadi uang joki ini bisa dipakai buat jajan, beli barang-barang dan sebagainya gitu. Oh iya, berarti jadi kayak hobi lebih baik ya gitu ya. Maksudnya hobi Ya, lebih enak gitu. kalau lagi kosong gitu bisa joki. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Oke, kita lanjut selanjutnya ke gue ada model pertanyaan. bisnis dan operasional. Silakan, Gacor. Model bisnis dan operasionalnya, jadi yang pertama tuh, gimana sih kerja sistem bisnisnya? Apakah lu ngerjain sendiri atau lu emang punya tim yang buat Oh, ngebantu kalau lu dalam kalau ngejoki ini? sistem joki gua tuh dari orangnya ngasih akun gitu, deal-dealan dulu berapa harganya, kalau udah ada ngasih akun. Yang ngerjain gua sendiri. Karena masih relatif Oh, baru, masih berarti 1 tahun, ya masih belum ada tim. Jadi gua individual gitu. Tapi, Pak, satu berarti pertanyaan nih, Pak. baru Lanjut, bentar, bentar, sendiri bentar, ini. San. Bentar, San. Kan ini satu orang doang kan? Tapi kalau misalkan Ya. di masa depan lo mau gak kalau jadi satu tim gitu? Atau misalkan lo tetap individu aja? Uh, Agak berat sih kalau nyari nyari kelompok atau orang-orang yang mau dengan bisnis joki, karena nyari orang yang banyak waktunya itu agak susah, apalagi game yang gua joki gua joki ini tergolong game-game yang belum terkenal banget gitu. Tapi berarti lo kagak mau masuk sebuah tim gitu. Jadi ibaratnya ya lu doang gitu ntar, maksudnya sampai di masa depan tuh jadi nggak usah masuk masuk jadi satu tim gitu, jadinya lo aja gitu jadinya. Mau gak lo? Nggak mau gitu? Untuk masa depan sih mungkin ada keinginan untuk masuk tim, cuma gua belum melihat prospek kedepannya gimana gitu. Oke, boleh. Tapi ada. Silakan, San, lanjut pertanyaan kelima. Nih kan, eh lu tadi bilang ada 2 game kan ya yang Ya, lu jokiin. Nah, dari kedua game itu biasanya lebih banyak game apa sih yang diminta buat dijokin? kalau lebih banyak game yang minta dijokain tuh Wuthering Wave ya. Hmm, secara keseluruhan gamenya tuh kayak gimana? Wuthering Wave tuh mungkin bisa dibilang mirip-mirip kayak Genshin gitu. Genshin tuh kan kayak explore map, lawan boss. Nah, gua yang ngerjain Oh, ngerjain Wuthering Wave tuh kayak event, kelarin kayak misi-misi gitu, explore map dan lain-lain, kurang lebih gitu.
berarti jatuhnya ini ya, game naikin level lah ya. Ya, grinding. Grinding. Nah terus pertanyaan keenam nih, karena di sini lo nggak punya tim, gimana cara lu ngebagi waktu dari tugas harian lu, misalnya karena lu masih terhitung mahasiswa sama dan juga ngejoki lu, cara lu ngebagi waktunya gimana nih? Gua ngebagi waktu kuliah gua kan biasanya paling padat tuh di hari Senin sampai hari Senin sama Selasa doang, itu dari pagi jam 8 ke jam 5 sore. Kalau misalnya di hari Senin ini nggak ada tugas atau segala macam, dari sore sampai malam jam 12 masih bisa gue kerjain gitu. Oh, Tapi kalau misalnya ada berarti tugas, fleksibel lah. ya fleksibel. Kalau ada tugas, maksimal pengerjaan tugas gue tuh 3 atau 4 jam gitu. Sisanya ngejoki. Oh, Kalau di hari-hari lain mungkin bisa sampai jam 3 pagi. Wah, boleh. oke, berarti nih, oh iya, selanjutnya nih, lu kan tadi bilang kalau lu tuh masih sistemnya ngambil dari orang kan lah. Nah, untuk metode pembayarannya itu keamanannya kayak gimana? Menurut lu aman, saving banget, atau ya sekedar kayak misalnya ada potongan dari, karena third party ini kan lah ya, lu jatuhnya third party kan, jadi kayak bagi tiga orang konsumen lah gitulah, pihak ketiga lah kan ya. Ya, ya. Kalau untuk pembayaran sih masih kayak biasa ya. Dari rekening ATM orang gitu kayak ke gua, atau enggak dari nomor nomor dana, atau enggak electronic payment yang lain dibayar ke gua gitu. Pak, gue mau nambahin, Pak. Enggak, maksudnya tuh kayak, Silakan, Cok. Silakan, San. Lanjut, San. Lu mau nanya kan? enggak, maksudnya kan gini tadi, Ya, kan tadi lu bilang kan lu pakai pihak ketiga lah kan, jadi lu Ya. konsumen, pihak kedua baru lu kan yang sebagai penjoki gitu. Ya. Maksud gua tuh dari pembayarannya itu, ini pihak yang keduanya itu kayak menengahin ke dia dulu, dari konsumen ke dia dulu, atau dari konsumen langsung ke lu nih? oh enggak, kalau itu dari konsumen langsung ke gua gitu, nggak ada pihak ketiga atau enggak pihak lain, nggak ada. Oh, oke. Oke. Tadi Zidan. Apa? Kayaknya udah ditanya deh sama Isan. Kayaknya bisa lanjut atau misalkan gimana? Oh iya, selanjutnya itu ada aplikasi khusus yang digunain untuk ngejalanin bisnis ini nggak, atau pure lu nyari-nyari misalnya lewat IG, WA, atau komunitas lah gitu? Kalau tadi pertanyaan kayak gimana supaya orang tahu kalau gua ngejoki gitu. Bentar. Mungkin parafrasenya gini. Platform atau aplikasi khusus yang digunakan untuk menjalankan bisnis ini mungkin seperti yang kita tahu kan, lu kan harus ngechat gitu, harus komunikasi dengan klien, atau misalkan lu mungkin harus nyari juga deh ya, dengan konsumen, maaf, dengan konsumen juga harus dicari. Lu itu menggunakan salah satu aplikasi khusus gak, atau misalkan lu bener-bener ada banyak aplikasi kayak untuk mungkin Discord untuk ngechat komunikasi atau lain-lain gitu, jadinya scatter atau kemana-mana kepecah gitu aplikasinya, atau cuman ada satu aja khusus kan? Kalau kita tahu kan gamenya kan satu, berarti gamenya ya satu khusus gitu kan. Tapi untuk di luar dari gamenya itu ada lagi gak seperti Cuma itu aja sih, Discord. Discord. Discord itu untuk apa ya kalau di Untuk platform. Discord itu untuk dua game tadi. komunikasi berarti, atau Komunikasi. oke. Komunikasi, transaksi, bukti transaksi di situ. Gimana, San? Mau ada pertanyaan tentang model bisnis dan operasional atau lanjut lagi ke Dava lebih? Sudah cukup sih, langsung ke tantangan dan peluang aja. Oke. Silakan Dava ke tantangan dan peluang. Oke, baik. Pal, tadi kan lu kan bilang nih tadi kayak usaha joki itu kan bisa ngebantu uang jajan lu tuh kan, uang jajan lu bisa dibilang sedikit kan tadi lu yang ngomong. Nah, menurut lu usaha joki ini bisa jadi mata pencarian utama lu atau cuman buat sampingan aja?
dibilang mata pencaharian utama sih enggak, karena fokus utama gua kan masih masuk kuliah. Jadi ini cuma sekedar ngisi waktu doang gitu. Part time lah istilahnya. Oh, berarti selama ini usaha lu udah ngaruh belum kayak buat kayak ada penghasilan buat beli HP atau motor atau sebagainya, udah ada yang lu capai belum? Atau cuma uang jajan doang, pure uang kuliah atau uang ongkos beli bensin atau segala macam? Belum ada sih, palingan cuma uang yang udah kekumpul tuh kayak buat beli device lain gitu, atau enggak beli baju yang baru gitu. Oh, berarti ini bisa dibilang buat iseng-iseng aja lah, iseng-iseng berhadiah ya. Ya iseng-iseng dia. Terus di sini gue juga pengen nanya nih, kayak menurut lu usaha ini bisa ngebantu gak sih, bisa ngasih peluang buat penjoki-penjoki lain nih, buat gamer-gamer lain di game ini, di game lo, terutama di game lo ini? Mas, memberi peluang lain sih bisa ya. Berarti masih masih ada peluang besar kan untuk ya kalau teman-teman bisa ngejoki juga di game ini. Oh ya bisa, banyak. Oh, Mungkin ada lowongan kayak kayak apa, orang-orang yang udah terkenal nyari worker untuk ngejoki gitu. Oh, Eh. kayak gue juga pengen nanya nih satu lagi, kayak lu tuh ada platform tersendiri gak sih, kayak contohnya kayak lu buat website atau aplikasi gitu di HP? Kalau sekarang sih masih terbatas di Discord tadi ya. Discord tadi itu kan gua promote nih, gua nawarin ke, misalnya gua awal-awal kemarin tuh awal-awal baru ngebentuk joki gua ngasih advice gua ke orang nih yang lagi butuh gitu. Terus dari testi orang ini gua sebarluasin ke komunitas gitu. Tapi lu untuk kedepannya ada rencana nggak kayak bikin platform sendiri atau website atau aplikasi tersendiri biar orang-orang tuh lebih tahu lagi nih kalau lu tuh buka usaha ini joki? oh iya. Kalau itu mungkin ada sih, kayak bikin website gitu mungkin. Oke, baik, itu aja sih dari gua. Oke, Mungkin gua lanjut. oh, iya. Thank you ya. Mungkin gue lanjut ke ini ya, beberapa kayaknya tantangan kita skip. Tantangan terbesar boleh deh. Tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis joki game ini di dalam sistem lo ada sebuah tantangan nggak, Pak? Kayak mungkin sebuah apa kayak reminder gitu. Lo butuh reminder gak, kayak kan biasanya ada deadline, nggak ada deadline kan? Kayak misalkan lo dikasih suatu jadwal untuk mengerjakan, itu ada deadline kan? Deadline dari customernya Yes. gimana ya? Deadline dari customer sih ada. Mungkin tantangan terbesar saya itu adalah deadline dari customer Oh, deadline dari customer. ya. Saya mungkin rata-rata yang ngejoki di gua tuh orang-orang yang eventnya tuh udah mepet gitu, yang pengen dikelarin gitu. Jadi gua harus cepat-cepat nge-manage waktu, nge-manage gamenya biar cepat diselesaikan juga. Mungkin di situ yang sulit. Manage. Oke, berarti tapi dari dalam suatu komunikasi atau dari luar game itu berarti deadline-nya ya? Ya. Oke. Mungkin kita skip nomor 10, membangun kepercayaan dengan pelanggan terkait login akun. Ini berarti sesuai dengan, kalau kalau misalkan dengan nomor 10 ini berarti sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, Pak? Sesuai dengan kepercayaan masing-masing sih, yes. Jadi kalau mau nggak mau karena akunnya gua loginin gitu, tapi gua punya etik, gua nggak boleh ngebuka email pribadi mereka, gua cuma boleh login in game mereka doang. Oke. Berarti ini nggak ada, berarti sesuai dengan kepercayaan aja ya, kepercayaan jokinya atau gimana? Ya. Oke, sip. Ya. Tadi nomor 11 sudah ditanya oleh Dava, kita lanjut ke 12. Mengalami kendala sisi dari legalitas dan peraturan. Lo dari sisi legalitas dan peraturan itu nggak kenapa-napa kan, Pak? Kayak misalkan lo itu mungkin nggak terjerat suatu kasus atau misalkan gimana ya? Legalitas peraturan tuh misalnya dari gamenya yang ngelarang hal-hal joki gitu. Kita bisa jadi dua deh. Mungkin dari luar gamenya itu untuk kayak dari konsumennya atau klien lu, peraturannya itu nggak ada kan, nggak dibolehkan kan ibaratnya kan? Peraturan dari konsumen sih
nggak ada sih, palingan kayak umum-umum doang kita yang boleh di loginin cuma gamenya doang, yang Yes. Google gitu. Berarti legalitasnya sesuai dengan kayak etika dan norma aja ya. Ya, Oke, oke. Oke, mungkin untuk tantangan dan peluang singkat aja ya, kayak gitu aja. Kita lanjut ke kayaknya dampak sosial dan ekonomi bisa di skip atau gimana? San, atau mau lu baca atau mau ditanyakan untuk dampak sosial dan ekonomi gimana? Kamera, mic. Tadi Dava udah ngambil ini sih pertanyaan dari dampak sosial dan ekonomi terus sama inovasi dan teknologi. Jadi lanjut ke inovasi dan teknologi aja. Pertanyaan terakhir aja ya kali. Oh boleh, boleh. Silakan pertanyaan terakhir aja. Enggak, tadi itu sudah ditanyakan oleh Dava, berarti ke pekerjaan layak dan lingkungan kerja. Pertanyaan terakhir aja kita, karena sudah ditanyakan tadi sama Dava. Ini udah ditanya ya. Ini udah ditanya belum? Mau ditanya yang ini gak? Ini udah ditanya tadi. Ini udah ditanya juga ya? Tadi udah gua tanya lebih Iya detail. sudah. Oke. Pekerjaan layak dan lingkungan kerja. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Kan ini bagaimana jam kerja joki? Apakah ada peraturan waktu agar tetap sehat dan tidak kelelahan? Jadi maksudnya mungkin lebih ke selama lu ngerjain joki ini, lu ngerasa terlalu overwork apa enggak sih? Atau mungkin kan karena tadi lu bilang ada deadline, jadi lu ngerasa kayak hard work banget ya, hard work banget. Jadi kayak lu secara kesehatan terganggu atau enggak sih? sejauh ini sih belum ngerasain sih dampak dari begadang yang berlebihan atau enggak ngejar deadline yang tadi, masih aman-aman aja. Kalau untuk mungkin sehat atau tidak sehatnya mungkin bisa dibilang tidak sehat, soalnya begadang kan dari jam berapa gitu sampai jam 3 pagi. Iya. Oke. Berarti ini tergantung perspektif masing-masing ya. Maksudnya kan kalau dari lu sendiri pengerjaannya mungkin malam ya. Berarti kan kalau misalnya ada yang mau ngambil joki dari siang atau pagi itu mungkin lebih efektif lah ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana menjaga etika kerja dalam lingkungan digital seperti ini? Maksudnya kan ada beberapa kasus juga mungkin ada yang krisis kepercayaan dari joki ini, ya kayak akunnya hilang lah atau dibajak atau ya kayak gitu. Menurut lo dengan adanya menjaga etik kerja dalam lingkungan digital seperti ini caranya gimana sih? Kalau menjaga etik ya, kepercayaan ya dari customer sih, gua kayak apa, gua selalu ngerjain joki tepat waktu, nggak pernah lewat dari deadline itu tadi. gua nggak boleh akses email orang lain secara sembarangan, dan gua selalu kasih testi ke orang-orang yang pengen joki ke gua, jadi ngebangun kepercayaan gitu. Berarti kalau dari Anda sendiri, Anda punya kode etik, tapi mungkin di luar sana masih ada mungkin ya yang menyalahgunakan kepercayaan pelanggan. Menurut Anda juga untuk solusinya mungkin ada solusi dari Anda sendiri kayak untuk menjaga etik dan kayak misalnya menyediakan platform yang harus ada selektif dalam menyediakan platformnya ini kayak gitu atau seperti apa? Mungkin belum ada ya, masih cuma sekedar itu doang ya. Ngebangun etik sih dari diri sendiri bisa, cuma kepercayaan dari customer tuh mungkin hanya mereka yang ini. Oh gitu, oke. Terus pertanyaan terakhir nih. Ya. Menurut lu kerja joki ini tuh worth it gak sih buat kayak anak muda kayak kita misalnya mahasiswa atau kayak yang kayak SMA mungkin nyari uang jajan tambahan? Menurut lu worth it gak? Atau ya kalau dari gue ya, gue ambil dari positifnya. Kalau dari negatifnya mungkin banyak, gue sebutin dari positif dulu. Kalau positifnya sih,
waktu kosong kita yang seharusnya kita nggak ngapa-ngapain tuh bisa diisi kayak ngasilin duit lebih gitu. Mungkin minusnya sendiri waktu tidur lu berkurang, tubuh lu Kesehatan, secara nggak kesehatan, langsung kesehatan. sehat ya. Oke. Berarti untuk nyari uang jajan tambahan bisa lah ya buat anak-anak Ya. muda sekarang. Ya. Tapi tidak untuk kesehatan lah ya. Ya. Jadi Jadi masih mungkin tubuhnya harus dikuatin dikit lah. Harus minum jamu, Cor. Ya. oke. Ayo dari Zidan ada tambahan? Oke, mungkin ada tambahan ya. Kayak gini nih. Kan yang tadi kita wawancara sama lu, Pal, lu kan bilang kalau misalkan platform khusus lo itu kan belum ada gitu ya. Ibaratnya lu masih menggunakan Discord untuk ngechat, kemudian Instagram untuk promosi ya. Tadi lu pakai promosi gak? Facebook, Sementara masih di Discord doang. Facebook. Belum ada Facebook, Instagram, WA belum ada. Tapi kalau misalkan kita buat suatu website ya itu ya, menurut tuh website yang kita harus buat dari penjoki itu, dari sisi penjoki itu yang paling penting apa? Kan kita harus ada fitur chat ya untuk antara klien gitu. Kemudian kita ada fitur rating antara penjoki gitu kan, ibaratnya selesai menjoki kayak di Gojek aja, kayak selesai menjoki kemudian bisa dikasih Ya, rating mungkin ya kayak bintang gitu. Kemudian ada platform apalagi menurut tuh yang kalau misalkan untuk pembuatan website untuk khusus antara penjoki dan penghubungan antar klien tersebut, menurut tuh yang paling penting apa, Pak? Harus atau misalkan ada apa? Ada mungkin section dari website tersebut yang berisikan testimoni gitu. Boleh itu. Ya. Itu guna membangun trustnya pelanggan ya. Ya. Terus mungkin disediain juga kolom feedback gitu, apa yang Oh ya, kurang boleh. mungkin gua bisa introspeksi diri gitu. Iya. Oh, tapi selama ini pernah ada yang feedback ke lu gak kayak lama banget nih gitu kerjaan, maksudnya ada yang kayak gitu gak, atau misalkan fine aja? Sementara mungkin dari waktu awal gua ngejoki belum ada ya ketemu pelanggan yang ngasih feedback gitu. Oh iya, boleh sih, Sementara masih boleh. fine aja sih. Jadi kolom feedback itu boleh ya? Boleh. Kan sesuai dengan website bla bla bla. Gimana, ada pertanyaan lagi gak dari Dava atau Isan Fadila? Kalau dari gua sih cukup ya. Itu juga sudah menjawab untuk ini. Mungkin paling kedepannya disediakan platform aja untuk para penjoki. Ya, mungkin benar kata Zidan buat ngerating para penjoki dan membangun kepercayaan ini pelanggan lah. Oke. Dari gua juga cukup, Cidan. Oke, kayaknya udah cukup ya dari kelompok 18. Terakhir gue ucapkan terima kasih Muhammad Nopal Israfi telah menjadi narasumber kami. Malam ini gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Noval. Makasih Nopal, jaga kesehatan Nopal.